Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan melanjutkan bab berikutnya yang berjudul Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli Abu Bakar sendiri adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar karena yang artinya nama unta yang masih muda. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri. Yang kedua, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala tersiar kabar tentang meninggalnya Rasulullah, kaum muslimin diliputi kebimbangan tentang siapa yang akan menjadi pengganti pemimpin mereka. Dalam keadaan seperti ini, Abu Bakar berseru kepada seluruh kaum muslimin dengan pidatonya yang berbunyi, "Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati selamanya." Abu Bakar kemudian membacakan firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Wa ma yanqalib ala aqibaihi fala yadurru syai'a wa sayajziyullahu sakirin. Yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang, yang berarti murtad. Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Yang berarti pada pidato tersebut Abu Bakar berfirman banyak orang yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah. Dan yang ketiga, substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, peristiwa Riddah. Disebut peristiwa Riddah karena yang tercantum dalam ini tadi Quran surat Al-Imran. Pada masa setelah meninggalnya Rasulullah, banyak sekali umat Islam, umat Muslim yang keluar dari golongan agama Rasulullah, yaitu orang-orang murtad. Dan yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Pada zaman dahulu, Al-Quran belum dibukukan karena pada zaman dahulu Al-Quran masih ditulis di dalam batu, daun atau tulang. Dan Umar memberikan usul kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran tersebut ke dalam sebuah buku. Dan yang terakhir, perluasan wilayah. Setelah menyelesaikan urusan perang dan dalam negeri, Abu Bakar berkonsentrasi untuk meluaskan wilayah tersebut ke dalam wilayah-wilayah yang ada ke dalam negara tersebut. Dan yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Pengangkatan Umar Khattab sendiri terjadi selama pada hari Selasa 22 Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah bertepatan tanggal 13 Agustus tahun 634 Masehi. Umar bin Khattab wafat
wafat pada 3 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan 10 tahun 6 bulan 10 hari. Dan substansi atau strategi dakwah beliau adalah mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia. Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufiyah, Palestina, dan Mesir. Dan yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Pada masa Umar mulai diterbitkan undang-undang untuk mengatur negara tersebut, seperti undang-undang ketertiban pasar, jual beli, dan kebersihan jalan pasar. Dan yang terakhir, membentuk departemen. Beberapa departemen yang didirikan untuk menyokong roda pemerintahan adalah seperti departemen mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif. Dan yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syamsi bin Abdi Manaf bin Khusay bin Kilab. Nasabnya bertemu Rasulullah pada Abdu Manaf. Pengangkatan Utsman bin Affan. Pengangkatan Utsman bin Affan akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Su'ab. Umar bin Khattab memilih 6 sahabat Rasulullah yang kesemuanya pantas untuk menjadi pemimpin. Setelah bermusyawarah di antara ke-6 sahabat itu, maka terpilihlah Utsman bin Affan tersebut untuk menggantikan Umar bin Khattab menjadi pemimpin negara tersebut. Dan substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan, yang pertama, seperti dengan perluasan wilayah, seperti dengan kebijakan strategi Abu Bakar, Utsman bin Affan juga memperluas wilayah tersebut menjadi ke beberapa negara dan pembukuan Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan pada mengenai cara baca Al-Quran. Utsman juga membukukan Al-Quran tersebut ke dalam buku. Dan yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Mekah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib ibnu Abdil Muthalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay bin Kilab bin Murabi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan yang kedua, pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan gejolak. Hal ini dipicu oleh konflik internal yang muncul silih berganti sehingga menghambat pemerintahannya. Gejolak ini juga mengibatkan pada subuh tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah Ali bin Abi Thalib ditikam, dan pada hari itulah Ali bin Abi Thalib wafat. Dan yang ketiga, substansi dan strategi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman, kemudian mengirim kepala daerah yang baru yang akan menggantikan mereka. Dan yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Dan yang terakhir adalah hikmah pembelajaran dari Khulafaur Rasyidin. Keempat Khulafaur Rasyidin ini adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang cerdas, jujur, dan mempunyai kepribadian yang tulus, serta seorang pemimpin yang demokratis. Dan yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab merupakan sosok pemberani yang tegas dalam memimpin. Dan yang Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat dermawan dan juga cerdas. Dan yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat Rasulullah yang banyak mewarisi ilmu beliau, sehingga Ali terkenal juga dengan kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimilikinya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan.
Apabila ada yang bertanya, kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.